Judulnya Tata Cara Bersedih. Merampas kucing dari tangan anak kecil 2019. Udah pendek kan? Merampas kucing dari tangan anak kecil. Kan sedih kan kalau ada anak kecil megang kucing dirampas kan sedih dia. Sedih. Sederhana kan kesedihan itu ternyata. Itu satu bait, Bang? Udah satu aja 2019 lihat. Oh, itu termasuk puisi? Iya. Kembali lagi di Sabi, My Sumatera Bicara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar dunia kepenulisan. Telah hadir bersama kita ada Bang Titan Sadewo. Ini dipanggil apa biasanya, Bang? Titan kah? Titan. Oh, Titan. Titan. Bukan Attack of Titan itu? Itu jokes-jokes yang beredar. Iya, di sekolah, di lingkungan gitu. Tapi pernah tahu? Tahu, saya nonton. Oh, nonton. Saya nonton. Nanti bisa dikat nggak? Saya yang telanjang itu kan. Jadi dikat aja nggak apa-apa kan. Titan apa? Apa? Titan yang paling gede kolosal. 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 Oke, nah jadi Bang Titan ini adalah seorang penulis ya, sudah melalang melintang di dunia kepenulisan. Karyanya sudah terbit di media lokal maupun media nasional. Beliau juga memiliki sebuah karya, ada satu buah buku ya, Bang? Atau ada lebih dari satu buku? Masih satu buku. Masih satu buku. Judulnya? Celakalah orang-orang yang jatuh cinta. Celakalah orang-orang yang jatuh cinta. Nanti kita akan bahas seputar kepenulisan dan juga tentang buku dari Bang Titan itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong nih, Bang Titan, sebelum kita bahas terkait tentang buku dan dunia kepenulisan, kira-kira kesibukan Abang hari ini selain menulis itu apa aja? Mengajar bahasa Indonesia, mengajar kelas menulis kreatif, jadi sosial media strategis. Sosial media strategis? Ya, di beberapa brand. Bisa lah masuk ke kantor kami kan? Lumayan, job baru. Apalagi ya? Ya menjadi narasumber, dosen tamu, beberapa kampus gitu. Itu aja sih sebenarnya. Di dunia kepenulisan udah berapa lama? Masih baru 2017. Setelah 2017. Tamat SMK tuh, menjelang mau kuliah tuh. SMK. Itu. Tapi kalau sebenarnya bergesekan dengan seni itu sebenarnya aku sudah cukup lama. Sejak SMP sebenarnya. SMP. Tapi sebenarnya begini, ketika aku bertabrakan dengan seni tuh awalnya kan basisnya nggak teks, tapi suara, beatboxing waktu itu, beatbox. Abang anak multimedia berarti? Iya, multi talent gitulah. Terus kenal beatbox, terus masuk SMK, belajar teater, jadi ketua teater beberapa tahun, terus menjelang lulus sekolah masuk pendidikan bahasa Indonesia kuliahnya, terus jadi kenal sastra. Jadi keseniannya berubah-ubah gitu basisnya, kayak suara, tubuh, kan aktor tubuh kan. Iya. Kalau beatbox kan cuman suara doang. Nah, di puisi kan beda lagi, di kepenulisan beda lagi gitu. Itu sih sebenarnya kalau bicara tentang keseniannya. Awal mula nih Abang terjun ke dunia kepenulisan, ada nggak kira-kira hal-hal yang inspiratif atau tokoh-tokoh yang menginspirasi Abang lah untuk terjun ke dunia kepenulisan? Iya, awalnya kenapa tiba-tiba bisa nulis puisi begitu ya sampai nerbitin buku itu. Itu kejadiannya di sekolah waktu itu. Jadi kakak teater tuh waktu itu ngasih satu buku, judulnya Dendang Kabut Senja. Itu buku kumpulan Mansur Samin, angkatan 66. Dia juga orang Sumatera Utara, lahirnya di Padang Sidempuan atau Tapanuli begitu, lupa saya. Terus saya baca teks itu, saya nggak tahu waktu itu buku puisi. Saya baca kenapa teks ini bisa mengobrak-abrik emosi saya gitu. Wow. Kayak abang baca satu lembar, seneng Baper lah gitu. ya, baper. Iya, ada sisi bapernya, ada sisi emosinya. Baca satu lembar tuh bahagia, baca di lembar yang lain tuh otomatis kayak sedih gitu. Jadi aku baca puisi tuh awalnya kayak orang kena gejala bipolar itu loh. Bipolar itu kan ada fase mania dan fase depresif kan. Iya. Kalau mania seneng banget, depresif sedih banget kan. Nah itu otomatis gitu. Nah setelah itu aku mikir, kok bisa ya bahasa yang kita gunakan sehari-hari itu bisa bikin kita sedih gitu. Iya kan? Kan kalau kita ngobrol gini kan biasa aja nih. Ini nggak ada emosi apa-apa kan. Tapi kenapa puisi bisa membuat tubuh bahasaku, tubuh emosiku tuh diobrak-abrik gitu. Nah setelah itu aku mikir, ini apa ya namanya teksnya? Oh setelah itu namanya ini puisi gitu.
sejak itu aku baru mau kayak, aku juga mau dong nulis puisi gitu. Nah setelah itu ya ngambil pendidikan bahasa Indonesia dan di kampus lumayan banyak lah beberapa mata kuliah sastra yang kupikir membantuku juga untuk mengenal sastra secara akademik gitu. Walaupun lebih banyak belajarnya baca buku-buku sastra sendiri sih. Berarti otomotif ya, otodidak. sebelum kuliah ke bahasa Indonesia itu memang udah tertarik ya dengan dunia kepenulisan ya? Sudah, karena beberapa kali di teater tuh aku jadi ketua 2 tahun, 3 tahun tuh jadi sutradara nulis film pendek, bikin naskah di festival teater anak gitu-gitu. Jadi tulisannya waktu itu belum puisi sih, waktu itu naskah drama sih kebanyakan aku tulis. Ya untuk dipentas ke pensi gitu-gitu waktu itu. Ya waktu sekolah. Pernah ini ya berarti jadi orang yang disuruh buat ini ya, create cerita lah ya. Ya, Titan kita mau mentas ini, temanya tentang ini. Ya udah tulis aja sesuai keinginan beliau gitu. Iya. Begitu. Berarti selain jadi penulis tadi Bang pernah ada jadi blogger ya? Masih aktif nggak sekarang? Itu lucu ceritanya dan agak memalukan sebenarnya. Gimana tuh Bang? Kuliah semester 2 tuh kan aku itu kan agak di kampus tuh PKKMB terlambat gitu ya. PKKMB terlambat. Gimana tuh Bang? Ya terlambat, terus nggak punya teman. Aku baca-baca buku aja di belakang gitu, kayak anak introvert gitu. Iya. Padahal aslinya aku ekstrovert kan. Terus nggak punya teman, teks itu, puisi itu jadi tempat cerita sebenarnya. Nah setelah itu bikin blog, namanya Aku Kamu dan Saja blogspot.com. Blogspot.com. Ya. Gratis ya Mas ya? Gratis. Sekarang sudah hilang ternyata, tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Ya itu rutinitasku waktu kuliah, waktu semester 2, semester 3 nulisin puisi-puisi lama begitu sampai ada kenal orang kayak, jadi dia ada komen gini di blog itu lucu banget. Kok nggak pernah upload lagi katanya, aku nungguin gitu. Kayak ternyata yang aku tulis di blog tuh ada yang baca gitu. Yang kamu tulis di blog itu apa? Puisi. Puisi-puisiku. Puisi-puisi lama itu. Puisi, waduh memalukan sekali kalau dibaca lagi. Sekarang udah hilang ya? Sudah nggak ada lagi blognya, sudah nggak ada lagi. Tapi karyanya masih ada Bang simpan atau? Ada. Di iCloud sama di Notes Google Keep tuh masih ada. Dan setelah itu kenalan sama dia anak bahasa Inggris ternyata, aku anak bahasa Indonesia. Cewek dong. Ya laki-laki juga ada yang suka puisiku, jadi jangan disetir ke cewek doang gitu. Itu menarik sih sebenarnya, dunia kepenulisan di blog tuh bikin aku kenal banyak orang gitu loh. Kayak ternyata dia baca tulisanku, aku jadi baca tulisan dia juga gitu. Itu sih sebenarnya kalau blog tuh. Tapi sekarang udah nggak aktif lagi? Sudah tidak main lagi, sekarang mainnya Medium. Medium kan juga kayak blog ya sebenarnya. Lebih simpel sih sebenarnya, hitam putih itu. Medium berbayar? Tidak berbayar. Free juga? Free juga, gitu. Nah di Medium aku kebanyakan nulis catatan-catatan seni kayak setelah aku nonton teater, aku ulas teaternya. Teman ada ngirim foto, aku nulis catatan fotografi gitu. Catatan puisi, cerpen gitu, kayak esai lah. Story-story gitu lah ya? Iya, cerita-cerita juga beberapa kali begitu. Karya Abang juga pernah tampil di media-media nasional ya? Itu apa aja Bang yang masuk ke media-media nasional? Ya sama seperti yang ku ceritakan tadi, itu zaman kuliah tuh sangat intens mengirim kayak misalnya ke Riau Pos. Waktu itu puisiku pernah 11 berarti karya. yang masuk ke media-media nasional itu karyanya puisi semua? Puisi semua. Puisi semua. Iya, sama esai waktu itu, teks esai. Biasa, teman-teman. Waktu kuliah tuh aku ngirim ke banyak media beberapa tuh, Riau Pos, Haluan Padang, Rakyat Sumbar, Koran Tempo juga Jakarta waktu itu. Banjarmasin Pos, Bali Semua Pos. diterima atau pernah ada ditolak? Ini yang gue sebutkan diterima, alhamdulillah. diterima. Iya, tapi banyak juga yang ditolak. Banyak sekali. Iya, karena kan Iya. aku sangat produktif sebenarnya waktu kuliah itu. Aku bisa mengirim satu hari 10 puisi. 10 puisi? Ya, jadi waktu itu aku coba. Jadi kan di email tuh kalau abang lihat ada fitur di mana kita bisa nyimpen pesan, nanti pesan itu terkirim otomatis. Iya, bisa kita bisa jadwalkan. Iya, nah, aku tuh menjadwalkan sampai 10 draft itu. Jadi satu draft itu 10. Wow. Jadi ada 100 puisi dan itu cuma satu media. Di media lain aku beda lagi tuh. Nah, jadi kira-kira aku sebulan tuh bisa ngirim 300 karya atau 200 karya. 300. Ya, kalau 200 karya berarti cuma 2 media kan. Aku mau spam dia supaya dia bisa muat punya aku. Nah, ini off the record bagaimana sebenarnya aku bisa menembus media-media besar itu kayak Bali Pos. Ya, Banjarmasin Pos tuh di Kalimantan, di Bali, NTT juga. Tapi berarti memang butuh effort ya, betul. Nggak hanya istilahnya nggak hanya satu karya yang kita kirim, habis itu langsung terpublish gitu. Enggak, tapi sudah pasti. Bahkan ratusan tadi, yoi. Ratusan karya baru bisa terpublish. Nih, bicara tentang kepenulisan ya, ada nggak suka dan duka gitu di entah enaknya kayak mana gitu, nggak enaknya gimana gitu di dunia kepenulisan?
Boleh ceritakan nggak? Mungkin bukan cerita duka, tapi penilaian orang terhadap penulis itu kan, penulis itu apa ya, romantis gitu, puitis gitu ya. Puitis. Nah, dan selalu misalnya saya menulis itu selalu dikira itu cerita saya. Ya kan begitu kan? Kalau saya tulis karya, ini curhatanmu ya Curhatan gitu, hati. ya kan? Padahal kan tidak itu. Kenapa tidak? Begini, ini juga mesti aku jelaskan sih untuk teman-teman pembaca atau orang-orang awam. Di dalam teks sastra itu misalnya di teks itu ada aku, dia bilang aku ingin pergi bla 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 misalnya. Nah, di teks sastra, si subjek aku ini, si tokoh aku ini, itu bukan aku penulis. Itu aku fiksi, tokoh fiksi. Sama seperti di novel kan. Iya. Kalau ada aku kan bukan berarti si penulisnya itu penulisnya, sedang menulis catatan diary dia. Nah, sama di puisi begitu, di cerpen begitu, di novel juga begitu. Yang berbeda adalah di sastra itu ada namanya esai kan. Teks non fiksi tapi sastra. Nah, kalau di esai itu dia menulis kata aku, itu benar-benar aku penulis. Karena esai memaparkan pandangan atau pendapat kan, Bang. benar. Nah, di puisi kan tidak memaparkan pandangan dan pendapat, tapi dia membuat tokoh baru. Nah, jadi sebenarnya ketika aku menulis, aku selalu dikira menceritakan tentang diriku. Jangan-jangan aku menceritakan diri Abang gitu. Memakai subjek aku juga, begitu. Kan aku juga inspirasinya banyak begitu ya. Nggak mesti aku melulu yang dituliskan. Mungkin itu cerita yang agak sering kayak kenapa sih kamu lagi sedih ya gitu. Nggak apa-apa, aku lagi nggak kenapa-napa gitu. Aku pengen nulis gini aja gitu. Kalau senengnya ya banyak ketemu orang. Aku punya jadi banyak teman dari Sabang sampai Merauke. Aku punya banyak Pernah teman. berarti udah pernah tur ke berbagai kota atau diundang jadi narasumber gitu, Bang? Ya pernah beberapa kali. Di kampus-kampus pernah beberapa kali. Unpri, USU, UGM aku pernah diundang teman-teman UGM. Berarti ke Jogja. Waktu itu Zoom. Zoom. Ya, Zoom meeting. Unpri juga waktu itu Zoom karena COVID waktu ya? COVID, ya. Tapi kalau ikut festival sastra tuh pernah ke Hari Puisi Indonesia tuh di Riau. Baca puisi di Pasaman, di Payakumbuh, Sumatera lah, Padang sama Riau beberapa kali. Berarti Gitu. Abang selain pembuat puisi juga bisa baca puisi? Bisa beberapa sedikit lah. Boleh nggak kita banyak tes nih sedikit nih? Waduh. Karya Abang yang Abang ingat yang pernah dipublis di media atau di buku lah? Itu aja di buku aja berarti. Boleh lah dibacakan, Bang. Bukunya mana? Oh iya, ini bukunya ada. Wah, jadi ini salah satu buku karyanya Bang Titan ya, judulnya Celakalah Orang-orang yang Jatuh Cinta. Tahu nggak dari mana judulnya? Dari mana? Dari surat Al-Maun. Masya Allah, Al-Maun. Anda Islam atau Islam. Islam kan. Surat Al-Maun kan ada celakalah orang-orang yang sholat kan. orang-orang yang sholat. Ya itu Celaka. celakalah orang yang jatuh cinta. Luar biasa, inspirasinya dari Al-Quran. Akhi. Enggak mesti manggil gitu. Nah, ini Bang, mungkin Bang bisa Boleh. dites satu bait aja, nggak usah banyak. Oh, ada yang paling pendek. Mana ya? Lupa. Oh ini. Judulnya Tata Cara Bersedih. Tata cara bersedih. Tata Ini cara terinspirasi bersedih. dari tata cara berwudu nggak? Enggak juga. Enggak juga sih. Oh, nggak salah. Nggak juga. Garing guys. Judulnya Tata Cara Bersedih. Merampas kucing dari tangan anak kecil 2019. Udah pendek kan? Merampas kucing dari tangan anak kecil. Kan sedih kan kalau ada anak kecil megang kucing dirampas kan sedih dia. Sedih. Sederhana kan kesedihan itu ternyata. Itu satu bait, Bang. Udah satu aja 2019 lihat. Oh, itu termasuk puisi. Iya. Iya, termasuk puisi. Satu bait Kan termasuk nggak harus puisi. panjang-panjang. Nah ini dosa guru bahasa Indonesia sepertinya. Ya, kira-kira kan puisi ada apa? Ada rima, apa lagi? Iya, rima. Nah, ini Apa- boleh kita bahas. Nah, Boleh itulah, kita bahas. apalah itu. namanya tuh, rima? Boleh. Gimana tuh, Bang? Semenjak sekolah lah gitu ya, SD, SMP, SMK, kita selalu dikenalkan puisi itu harus punya bait gitu ya. Bait, ya. Rima, diksi yang melangit, AABB, AABB, apa itu? persajakan gitu. Itu kan puisi-puisi zaman 1960-an itu. Puisi-puisi 1940-an ya memang begitu. Dan memang harus taat dengan rima. Oh, di ujungnya harus ada A. Ya, kan 2023 nih. Aku tuh sebenarnya lebih tertarik sama Eropa ya. Eropa itu kan satu negara atau satu iklim di mana kesenian tuh jadi luar biasa. Di Eropa tuh bahkan mereka tuh menulis puisi nggak pakai teks lagi. Dia cuma kasih gambar aja, non teks. Jadi puisi yang kita bayangin itu harus pakai teks, dia udah nggak pakai Berarti teks mereka lagi. gambar biar orang lain yang Interpretasikan. Wah.
Jadi non teks, dia visual doang gitu. Jadi beda-beda dong pandangannya berarti. Yoi. Di Indonesia ada namanya Sutarji Kolsumbahri, dia pernah nempelin daging berdarah-darah di Taman Ismail Marzuki Jakarta. Ya udah itu jadi puisinya. Jadi udah berubah gitu. Dan aku punya pikiran-pikiran yang sama. Kan bentuk-bentuk karyaku juga nggak berantakan kan, nggak rapih kan, nggak dari kiri ke kanan. Karena aku punya pertanyaan besar gitu. Misalnya kayak Abang kan nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa bahasa Indonesia. Waktu kecil kan kita cuma bilang mama papa. Terus makin besar kok bisa banyak ngomong gini gitu. Nah, bahasa datang dari mana sih gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa bahasa Indonesia cuma bisa dibaca dari kiri ke kanan? Padahal kan Abang main TTS. Dari bawah ke atas, kiri kanan. Nah, aku pingin karyaku bisa dibaca dari berbagai sisi. Bisa baca yang besar doang, bisa baca yang dicoret doang. Nah, itu dia Bang. Itu yang italik. Di buku itu ada tulisan yang besar, ada yang Kecil. dicoret, ada yang kecil tuh. Maksudnya apa Bang maknanya gitu? Ya, karena aku pingin satu karyaku, misalnya kayak gini, ini gambar Mario Bros. Kan kayak Mario Bros. Wah. Ada bentuknya karya Mario Bros kan. Nah, aku pengen karyaku bisa dibaca dari banyak cara gitu. Karena bagiku orang Indonesia itu cara membacanya sangat miskin. Dia cuma bisa dari kiri ke kanan, selesai kan? Selesai. Kita nggak bisa kasih yang lain. Sedangkan sebagai muslim sendiri aku baca Quran dari kanan ke kiri. Iya. Nah, kenapa Sama, sih sama. sama kan? Masih sama. Terus baca manga Jepang juga dari kanan ke kiri. Iya. Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu sebenarnya mengganggu tidurku. Kayak kenapa bahasa Indonesia nggak bisa keluar dari fitrahnya gitu. Itu sebenarnya sih kenapa bisa buat karya-karya kayak gini, pengen dibaca dari segala sisi. Jadi banyak cara membacanya. Inspirasi Abang untuk buat buku ini itu dari mana? Pertama pasti dari banyak membaca karya-karya orang lain ya. Oke. Kedua, aku itu tadi sih sebenarnya sudah terjawab. Aku pengen puisi itu bisa keluar dari ranahnya tekstual itu loh. Dia bisa jadi gambar, dia bisa jadi musik. Kan musik-musik hari ini misalnya kayak Nadine, Sal Priadi, siapa lagi? Payung Teduh. Kan puitis semua kan liriknya. Ya itu juga satu sisi puisi juga kalau tidak dilakukan gitu. Masalah itu udah dilakukan jadi lirik lagu kan namanya. Itu sih sebenarnya. Yang ketiga ya pengen berbagi cerita aja sebenarnya. Karena di buku ini aku banyak bahas tentang hewan. Konteksnya hewan di kitab suci, isu lingkungan dan hubungannya dengan manusia. Kayak tadi tata cara bersedih. Kan aku punya pandangan kucing tuh punya kasta paling tinggi di dunia fauna. Padahal kucing nggak ada fungsinya kan. Kucing kan nggak punya fungsi kan. Nggak bisa kita makan. Tapi lucu. Bener, lucu. Itu menurut psikologi kucing bisa nebak isi hati majikannya. Itu kalau sudut pandang psikologi. Dan memang dalam Islam sendiri sebagai muslim sendiri kan kesayangan Nabi. Ya, kesayangan Sampai Nabi. ada satu hadis di mana Nabi memotong jubahnya demi Kucing. supaya tidak mengganggu kucing tidur kan gitu. Nah, yang kayak gitu sih. Misalnya kayak burung gagak gitu. Ternyata burung gagak tuh yang ngajarin manusia menguburkan, di Quran juga ada. Jadi kenapa misalnya kita mati, manusia mati, kenapa dikubur? Ya sebenarnya itu ulah burung gagak ngasih tahu. Jadi bukan manusia waktu itu yang ngasih tahu bahwa orang mati itu harus dikubur. Jadi hewan tuh sebenarnya sangat penting di kita. Karena banyak di Jogja kan baru aja kasus kayak virus apa itu, virus antraks itu yang sapi udah dikubur terus mereka makan lagi itu. Nah itu kan hubungan kita dengan hewan ternyata chaos kan. Chaos. Terus rumahku pernah dimasukin biawak gitu. Iya. Lu dimasukkan kelelawar Bang. Nah, jadi kayak Aneh. aneh kan? Nah siapa yang salah gitu? Kenapa tiba-tiba biawak ada di kita? Gitu. Kayak gitu sih. Ternyata hutan udah nggak ada. Kayak gitu sih sebenarnya isu-isu yang sedang berkembang. Berarti buku ini udah banyak peminatnya belum? Udah laku berapa eksemplar gitu? Waktu itu kan aku kirim naskah ke mereka, ke Obelia penerbitku. Mereka bilang cetak 500 eksemplar. Ya 500, mereka mau cetak 500, aku bilang nggak usah, 200 aja. Terus mereka cetak 300. Dan setelah aku tanya-tanya, kayaknya sudah habis 200, jadi tinggal 100x lagi. Terakhir tuh ada satu pembaca, dia orang Malaysia. Itu kayaknya pembaca paling jauh kayaknya. Ke luar negeri juga? Iya, itu kayaknya pembaca paling jauh dari Malaysia. Teman-temanku di NTT, Papua, Aceh, ya ada beberapa. Jawa terutama banyak temanku. Itu kayak mana Bang cara Abang memasarkan karya ini? sudah pasti bikin konten. Bikin konten? Konten. Sosial media? Yoi. Karena pengalamanku jadi sosial media strategis tuh besar ya. Maksudnya kan hidup konten. Hari-hari Tidak ada konten. konten. Anda dimarahi bos. Nah, begitu. Iya, dulu aku jadi sosial media strategis itu 5 brand, Bang. 5 brand? 5 brand. Kalau Abang pernah tahu brand namanya Pacar Merah.
Pacar Merah sama Indonesia Tera. Ini Indonesia Tera ini penerbit legenda nih yang nerbitin buku-buku kayak Pak Sapardi, Joko Pinurbo, Wiji Tukul. Nah, ini Indonesia Tera. Ketika di sini tuh kan aku berhadapan dengan banyak penulis nih. Sedangkan aku juga penulis kan. Nah, aku menjual buku itu kan susah itu, Bang. Susah lah. Susah sekali. Kontennya juga serius banget. Aku pernah selesai bikin satu konten, terus aku bilang ke temanku, "Coba kamu baca kontenku." Aku nggak ngerti katanya. Iya, Bang. Aku nggak ngerti, kontenmu berat kali. Memang. Ketinggian ya? Bener, kan buku. Bener-bener. Di buku jual kayak mana? Kita bisa jual covernya, terus kita bisa nyeritain isi bukunya kayak, kan sulit, Bang. Novel 500 halaman, kan nggak mungkin aku baca sehari untuk bikin satu konten doang. Iya. Nah, jadi itu pengalamanku yang, wah anjir banget ya, aku ngurusin buku orang, kenapa ngurusin bukuku nggak bisa gitu. Nah, itu aku bikin. Inspirasi Dan dari sana ya? ya itu pertama cara jualan di konten. Yang kedua adalah bikin tour itu sih sebenarnya yang Abang tanyakan tadi. Berarti setiap jadi pemateri, Abang jual lah ya? Ya otomatis kayaknya mereka tahu juga, kadang aku kasih tahu juga. Soft selling lah ya, Soft selling. Kalau tour itu sebenarnya baru-baru aja dibuat. Aku baru ngadain 3 tour. Tapi sebenarnya tour itu juga bukan tour yang kayak pindah ke Jakarta terus ke Jogja. Aku cuman bikin di Medan doang, tapi acaranya berbeda-beda. Misalnya tour pertama aku tuh ngajakin 5 seniman. Aku bikin pameran dari puisi. Jadi mereka ngelukis dari puisiku. Kami bikin pameran sama diskusi seni rupa. Kayak mana caranya buku ini dinilai dari sudut pandang seni rupa. Itu yang pertama. Yang kedua, aku ngajakin temanku yang arsitek sama filmmaker. Suruh ngomongin buku ini. Jadi aku nggak mau lagi ngajakin orang yang paham sastra gitu. Aku pengen sastra tuh dibicarakan oleh banyak orang. Abang suruh mereka baca dulu? Iya, aku baca dulu. Dan menarik, waktu itu ada satu judul puisiku tuh Salib Aku di Dadamu. Jadi arsitek itu ternyata nemuin satu bangunan di Jepang, gereja, itu benar-benar salib bentuknya. Karena bentuk puisiku sendiri salib. Itu menarik banget. Dan aku terpukau dengan cara kerja arsitek itu. Nah nih, ini kan salib nih. Salib Aku Salib, di Dadamu. kan? Bentuknya salib kan? Oh iya. Ya kan? Nah, arsitek itu ngasih tahu gambar bangunan gereja yang bentuknya mirip banget kayak gini. Di Jepang. Di Jepang. Ya, dan waktu itu filmmaker tuh merujuk pada film Shape of the Water 2017 yang perempuan suka sama monster itu. Jadi karya-karyaku agak surrealis. Ya, itu sih sebenarnya. Itu yang kedua, yang ketiga dibicarain dosenku di kampus. Di UMSU waktu itu dosen sastra sama satu aktor di teater temanku. Jadi aku pengen sastra tuh dibaca oleh banyak profesi itu loh. Nah, kan jarang kan seorang arsitek membicarakan puisi misalnya. Apa sih hubungan puisi dan arsitektur? Iya, karena aku sendiri kan suka bangunan-bangunan rumah ibadah, Bang. Kalau Abang pernah lihat sinagog itu kan rumah ibadah orang Yahudi itu. Itu menarik banget menurutku, ada bintang Daudnya, Star of David gitu. Terus masjid, aku suka gereja juga, lihat arsitektur gereja-gereja kan puitis banget kan. Memang orang sastra ini Agak gila memang. Gila. Iya memang, itulah memang. Mau bilang gitu, teman takut. Gak apa-apa, saya tahu pikiran Anda. Iya serius, aku serius. Nah, kayak bangunan-bangunan kayak gini sebenarnya inspirasiku dalam bentuk-bentuk. Bentuk-bentuknya kayak aneh kan, kayak bangunan kan. Nah sebenarnya kayak gini sih. Aku sering merhatiin kayak kenapa ini miring gitu-gitu. Aku sering merhatiin gitu sebenarnya. Dijawab sendiri? Terjawab sendiri di karyaku. Nah, misalnya kayak waktu itu aku sering baca resep makanan. Nah ini cara membuat ajal, formatnya kayak resep makanan. Cara membuat ajal. Serius. Judulnya nih Cara membuat mainstream ajal, ya? iya. Cara membuat Judul ajal, karyanya. bahan-bahan yang diperlukan, cara pembuatan. Itu cara bacanya gimana nih, Bang? Cara baca Baca puisi nih? biasa aja. Baca biasa aja. Bahan-bahan yang diperlukan, sebatang petir, 3 onggok gagak, sedikit api, lentera. Oke. Iya, serius. Ini resep makanan. Jadi waktu itu berapa bulan sekali tuh aku kenapa ibuku sering beli resep makanan gitu ya. Aku baca. Menarik juga ya bikin puisi pakai format resep makanan. Berarti ini membuka apa ya? Membuka pikiran kita. Ternyata Iya. puisi itu nggak Nggak kaku sebenarnya. Nggak kaku. Guru bahasa Indonesia kita aja yang bikin kaku kayaknya. Bebas kan kita mau main seperti apa. Itu sih sebenarnya. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen tahu karyanya bisa langsung di order, Bang ya. Boleh. Ya, nanti langsung DM aja Instagramnya. Yoi. Nah, kira-kira ada nggak karya Abang lagi yang akan upcoming setelah buku ini atau sudah Abang susun kah? Ya, sebenarnya aku sudah menyiapkan tur keempat untuk buku ini, tapi aku ingin tur keempat itu dari sisi musik. Tadi yang seperti aku bilang, aku kan belajar beatbox tuh sejak SMP. Jadi aku pengen teks-teks ini dialihwahanakan menjadi musik, tapi beatbox. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aku menyiapkan buku kedua, judulnya Berbahagialah Orang-orang yang Jatuh Sakit.
Nah, ini temannya ini Berbahagialah sebenarnya. orang-orang yang Jatuh sakit. Ini kan celakalah orang-orang jatuh cinta. Yang kedua berbahagialah orang-orang jatuh sakit. itu kapan bang kira-kira akan launching? Tunggu tanggal mainnya saja. Tunggu tanggal mainnya. Iya. Nanti spoiler kan. Nggak apa-apa. Nggak sih. Nih bang, ini aku mewakili teman-teman inilah penulis ya. Kadang nih orang yang nulis ya belum selesai ataupun sudah selesai tulisannya itu kadang dia malu gitu untuk publis tulisannya gitu karena nanti dibilang orang tulisanku jelek lah, kaku lah atau nggak sesuai dengan dirimu lah gitu. Ada nggak kira-kira pesan ataupun pandangan abang lah terkait hal tersebut? Ya pertama ngapain malu kan itu kan karya kan. Semua karya tuh menurutku harus diberitahu orang lain. Karena begini, setiap kita bikin karya kita merasa karya kita itu bagus kan. Tapi kan menurut orang lain kan belum. Jadi sebenarnya karya tuh nggak, walaupun dia udah, misalnya puisi selesai ditulis. Kalau nggak ada yang baca, bagiku itu puisi itu belum selesai. Jadi kalau abang buat musik misalnya, udah selesai di studio, abang dengerin sendiri, bagiku belum selesai. Ya harus ada orang yang mendengarkan kan. Dan yang kedua itu tadi, karena pembaca kita tuh selalu merasa bahwa teks sastra itu, cerpen, puisi dan lain itu kayak curahan hati kan. Padahal kan nggak, udah aku jelaskan kan tadi. Jadi sebenarnya permasalahan sebenarnya di situ. Dia malu untuk mengungkapkan karyanya, merasa bahwa ini kayak curhatanku gitu. Padahal kan enggak. Itu sih sebenarnya mindset itu yang agaknya harus dihapuskan bagi seorang penulis gitu. Perlu dibuat anonimus atau memang harus bilang aja nih karyaku gitu? Nggak perlu sih, ya karya aja. Langsung gitu, aja nama? Karya aja, langsung nama aja. Nah sama aja, Nggak berarti apa-apa. nggak perlu malu ya? Nggak perlu, Namanya karya. nggak perlu. Anonim kayak nanti. Ya ini bisa di-cut Bang. Bisa di-cut yang ini. Bisa di-cut. Kayak main alter kan gitu kan susah. Oke, Kita perlu banget tuh. udah lama juga kita ngobrol ya. Lumayan lah Bang, setengah 5. Ini bang, ini Lewat-lewat aja nasar tadi. pertanyaan terakhir nih sebelum nanti Boleh. kita habis ini main game ya. Boleh. Ini mewakili orang-orang yang ingin jadi penulis nih, tapi dia nggak tahu cara memulainya gimana. Ada nggak tips dari abang? Biasanya orang yang ingin menulis tuh dia banyak baca. Karena kalau dia banyak baca itu sampah di kepala itu banyak. Dan biasanya sampah-sampah di kepala yang bagus itu yang dia tulis itu. Oke, banyak baca. Nah, banyak baca. Yang kedua adalah banyak main ke berbagai skena lah, jenis kesenian. Iya, serius ini. Aku baru aja nonton acara hardcore waktu itu di sini SM Raja. Jadi ada satu pembacaku, dia jumpa aku. "Ih, kamu kok datang ke acara hardcore?" Lah, kenapa rupanya saya bilang. Penulis macam saya nggak boleh ke acara hardcore dan seru kan? Karena saya besar di skena hip hop, terus besar di skena teater, di skena sastra gitu. Karena skena sastra kan membosankan, dia gila diskusi itu. Nah aku jijik sebenarnya dengan skena sastra tuh. Diskusi aja. Abang bayangin ya, belum acara diskusi, udah acara diskusi itu acaranya. Setelah acara diskusi lagi. Apa ini coba? Hardcore kan beda, nyanyi dia kan, beatbox beda lagi, kita nikmati gitu. Apalagi konser kan, aku juga sering nonton konser. Kayak gitu sih sebenarnya, jadi bisa ke jenis kesenian. Makanya belakangan aku tadi kayak baca resep makanan, baca-baca buku arsitektur, tuh aku sering tuh. Jadi sebenarnya penulis tuh satu orang yang bisa ngomongin semua hal sebenarnya. Orang-orang kayak, banyak lah penulis yang bisa nulis segala hal kayak, dia kok bisa nulis tentang astronomi ya, padahal dia nggak kuliah astronomi gitu. Dia kuliahnya fakultas ekonomi misalnya. Dia bisa ngomongin rasi bintang, ya? iya dia banyak baca tentang astronomi gitu. Sama sih sebenarnya dengan guru bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia tuh kan dipakai di semua pelajaran kan. Yeah. Matematik, BI. Matematik pakai bahasa, IPA pakai, sejarah pakai. Itu sih sebenarnya, jadi bisa ngomongin semua hal. Ya, berarti tips awalnya itu harus rajin. Rajin baca apa aja. Lingkungan boleh juga, tapi jangan keadaan, nanti dikira maling ya kan. Agak sulit kita. Oke, itu dia tadi teman-teman Winsome. Ya, terima kasih ya Bang Titan atas waktunya telah berbagi inspirasi kepada kita semua bahwa dunia kepenulisan itu ternyata penting ya dan puisi itu ternyata tidak sekaku itu ya. Yoi. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Sampai ketemu di belum ya? Belum. Kita ada game. Oh ya, ada game. Oke, ada game. Setelah ini kita akan bermain game dengan Bang Capek editor Titan. nih. Nah, jadi kita ini challenge Bang Titan ya. Jadi kita ada satu buah, ambil 3. Jadi Waduh, sunah ya? ya sunah. Oke, jadi kita di sini kita udah siapkan beberapa kata. Jadi di kata ini ketika Abang dapat, misalkan nih daun ya, Abang harus buat puisi dari Tentang kata daun. tersebut. Tentang daun. Daun. Ini yang ngambil aku atau Abang nih? Saya dong. Oh ya. Saya dong. Silakan. 3 nih harus. 3. Satu-satu aja dulu ya. Oh, satu-satu dulu. Satu dulu. Oke, yang pertama
Jerawat. Jerawat. Oke, silakan. Ini sebenarnya ini jerawat nih sebenarnya. Silakan buat puisi dari jerawat. Jerawat. Jerawat itu terus muncul di pipimu seperti rindu yang terus menggebu. Boleh. On the spot nih loh mulut saya loh. On the spot. On the spot mulut saya nih, nggak sinkron sebenarnya di kepala. Oke, Apa itu lagi? yang pertama. Pertama. Yang kedua. Jerawat. Yang putih lah Bang, ambil Bang. Hujan. Oh, hujan gampang Hujan, ya? agak puitis ya, gampang putih, lah. silakan. Hujan yang paling deras selalu mengalir dari matamu. Hujan air mata. Paling deras. Kalau awak nggak ada sastra kayak biasa aja gitu kan. Iya, tidak emosional kayaknya Bang. Sering diputusin kayaknya nih. Oke, satu lagi Satu Bang. lagi. Apa nih? Barbecue bukan? Blogger. Oh, blogger, mainan agak abang sulit ini. nih. Sulit. Blogger. Blogger adalah rumah dari tulisan-tulisan yang mempertemukan kita. Nah, kan bener kan? Ini Apa? masuk. Bisa Masih ya? bisa. Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa dipahami. Masih bisa Oke, dicerna. sudah 3? Oke, terima kasih Bang Titan telah Siap. menerima challenge dari kita menyebutkan 3 kata untuk membuat sebuah puisi. Baik, udah siap ya? Oke, terima kasih kembali lagi kepada Bang Titan Siap. telah memenuhi undangan kasih, Bang. kita ya. Sampai ketemu di Sabi selanjutnya. Terima kasih, Main Sumatera.